Pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang menjadi khotbah saya kemarin mengenai spiritual man. Hari ini saya bicara tentang live by faith. Dalam bahasa Inggris live by faith, dalam bahasa Indonesia adalah hidup berdasarkan iman. Saudara, hidup saudara dan hidup saya harus selalu didasarkan oleh adalah iman yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang ingin janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab Anda alami? Berapa banyak? Saya percaya kita semua mau mengalami itu. Saudara, banyak orang tidak bisa mengalami janji Tuhan yang ada di Alkitab karena kita hidup tidak berdasarkan iman, tapi berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan pengalaman kita, berdasarkan perasaan kita, berdasarkan reaksi yang kita alami, itu yang membuat kita tidak mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau mengalami janji Tuhan secara penuh, maka tidak ada jalan lain, kita harus berjalan dengan iman. Berhidup dengan iman, live by faith, hidup berdasarkan iman. Saudara, kalau Anda baca di Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua tokoh-tokoh di Alkitab yang mengalami terobosan dan mengalami kemenangan selalu ujung awalnya adalah iman mereka kepada Tuhan. Kalau enggak ada satu pasal khusus di Ibrani 11 yang menggambarkan semua pahlawan iman. Betul saudara? Karena iman itu begitu penting di mata Tuhan. Itulah sebabnya kenapa dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kita baca firman Tuhan saudara. Kalau Anda mempunyai Alkitab saudara, Anda bawa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7 di sana dijelaskan dalam terjemahan edisi kedua bahasa Indonesia. Dikatakan sebab hidup kami adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi hidup saudara dan hidup saya harus dibiasakan untuk hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Apa yang kelihatan itu dengan mata saudara. Apa yang Anda rasa itu adalah dengan panca indera saudara. Saudara, minggu kemarin saya khotbahkan bahwa saudara dan saya adalah makhluk roh dengan pengalaman jasmani, betul nggak? Jadi sebenarnya manusia roh saudara yang ada di dalam kontainer manusia daging ini, sebenarnya Tuhan memberi saudara pengalaman untuk bisa merasa, untuk bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan dunia nyata. Tapi saudara dan saya pada dasarnya hakikatnya adalah a spirit man, manusia roh saudara. Itu sebabnya kenapa kita tidak boleh hidup hanya dengan apa yang kita lihat saja. Tapi hidup kita kalau mau berkemenangan dan terobosan sesuai dengan janji Tuhan, hidup kita harus berdasarkan iman. Coba bilang hidup berdasarkan iman. Kemarin saya katakan bahwa makanya kenapa khotbah kemarin minggu lalu itu yang mendapatkan saya satu message khusus ketika saya khotbahkan bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat rohani di dalam surga. Masih ingat gak khotbah saya kemarin? Bahwa ada berkat rohani di dalam surga. Dan saya katakan bagaimana yang ada di dalam surga bisa menjadi kenyataan, transaksinya harus dengan iman. Transaksinya harus dengan iman, bukan dengan panca indera. Panca indera adalah apa yang kita lihat dan kita alami di sekitar kita. Tapi kalau kita mau mendownload apa yang Tuhan sediakan in the spirit adalah dengan iman. Ada amin saudara. Mari kita melihat saudara di dalam poin berikutnya, dalam slide saya tadi, bahwa prosedur transaksi antara alam natural dengan alam spiritual harus dilakukan melalui iman. Saudara, kalau Anda orang yang prosedur, yang suka dengan prosedur, ada orang yang suka dengan prosedur, ada orang yang gak suka prosedur. Orang yang suka prosedur itu selalu ada alur prosedurnya. Nah, di dalam transaksi antara perkara spiritual, di mana Tuhan menaruh, Tuhan memberikan berkatnya, menyediakan jalan keluarnya di sana, di alam spirit, dan kita mau mengalami dan membuat itu menjadi nyata dalam hidup kita, transaksi itu prosedurnya harus dengan iman. Coba yang paham boleh katakan amin. Coba bilang, transaksi surga dengan dunia ini pakai iman. Bukan dengan panca indera saudara dan saya. Halo, amin saudara. Karena itu saudara yang dikasihi, hidup yang hanya berdasarkan panca indera atau berdasarkan apa yang kelihatan, maka Anda sangat akan dipengaruhi oleh realitas saudara. Saudara akan seperti yoyo dipermainkan, up and down, perasaan saudara dipermainkan dengan realitas di sekitar saudara. Kalau Anda berjalan berdasarkan apa yang Anda lihat, bukan berdasarkan iman. Sehingga Anda tahu semua, makanya kenapa banyak orang-orang Kristen termasuk di dalamnya, entar up, entar down, entar bergerak ke sana ke sini nggak jelas. Kenapa? Oleh karena hidup berdasarkan panca indera atau perasaan atau dagingnya, saudara. Apa yang dia lihat. Kalau Anda dan saya mau tetap selaras dengan dimensi spiritual, sementara Anda hidup di dalam dimensi natural, iman adalah kuncinya. Sampai di sini Anda paham? Nah saudara, tahukah saudara, ada yang namanya musik,
Ada yang namanya penyembahan, pujian, penyembahan. Ada yang namanya doa. Sebenarnya kalau Anda lakukan itu dengan benar Anda lakukan, sebenarnya Anda sedang membuka portal. Coba bilang portal. Yang saya maksud portal bukan di jalanan punya portal. Yang di jalan portal ditutup, sana ditutup. Itu selama COVID kan portal-portal banyak ditutup ya saudara ya. Tapi yang saya maksud adalah portal in the spirit. Karena itu saudara ketika Anda bermain musik, kalau Anda pemain musik dengar baik-baik, Anda sedang menghantar orang untuk masuk dalam portalnya Tuhan. Portal itu di dalam alam natural Anda terbuka dengan portal itu sehingga Anda bisa menangkap apa yang ada dalam spiritual. Itu sebabnya dimanapun di agama di dunia ini, doa pasti selalu ada. Nggak ada agama yang tidak berdoa. Ada doa, ada musik, pasti ada musik. Betul? Walaupun mau ting-ting-ting, mau apapun, pasti ada musik. Setuju nggak saudara? Why is it? Karena dengan music, Anda sedang membuka portal. Itu sebabnya bagi Anda yang suka nonton film Doctor Strange yang muter-muter begini, so Brad Wood dia bisa masuk dalam sebuah portal. Tahukah saudara, Allah menyediakan portal buat saudara dan saya lewat pujian, lewat penyembahan. Makanya saya dorong Anda jangan datang ke gereja, tunggu kalau pujian selesai. Karena ketika Anda memuji Tuhan, Anda menyembah, Anda sedang mempersiapkan diri Anda masuk ke portal Tuhan. Dengan iman saudara, Anda mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup saudara. Anda bisa menangkap, you can touch it in your life. Sehingga Anda bisa melihat bahwa itu menjadi kenyataan. Bisa katakan amin? Yang nangkep coba lambaikan tangan. Saya tahu saudara, saya percaya khotbah seperti begini, enggak semua orang ngerti. Anda akan coba ngerti, enggak akan paham. Jelas, karena apa yang saya ajarkan ini Anda nggak bisa dengan pengertian saudara. Anda harus nangkap dengan iman. Karena saya kalau mau coba ngajarin ini supaya saudara ngerti, sampai bebusa juga nggak akan ngerti. Karena sayanya juga susah ngomongnya. Karena Anda harus menangkap dengan iman. Bisa katakan amin? Sampai sini jelas saudara. Coba kita lihat slide berikut ini. Segala sesuatu yang tersedia di alam spiritual bagi orang percaya saudara dan saya, baru akan menjadi kenyataan atau realitas bila orang percaya hidup berdasarkan iman. Saudara, kalau Anda mau melihat segala sesuatu yang sudah tersedia in the spirit, Efesus 1 ayat 3 kemarin minggu lalu saya berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat rohani di dalam surga. Kalau Anda mau melihat kenyataan ini menjadi download, menjadi kenyataan, itu lewat iman. Landasannya iman kok. Apakah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat saudara? Saya tanya, apakah Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat saudara? Dua orang saja saya yang berkata. Saya tanya lagi, apakah Anda tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat saudara? Apakah Tuhan sudah menyediakan semua keperluan saudara buat masa depan saudara? Tapi Anda belum lihat. Tapi Anda belum tahu why? Karena Anda berdasarkan realitas memang belum ada. Karena itu saudara, iman itu bukan cuma sebuah tindakan kalau lagi perlu. Iman itu bukan dibutuhkan waktu ada masalah. Waktu ada tangan, no. Iman itu bukan transaksional. Saya ulangi, iman itu bukan transaksional. Tapi iman itu adalah cara hidup saudara sehari-hari. Perjalanan Anda bersama Tuhan every day of your life. Bukan ketika ada butuh, perlu iman. Ada masalah, perlu iman. Benar, saya setuju semua itu perlu iman. But iman itu adalah bukan per transaksi. Tapi iman adalah kehidupan setiap hari. Jadi hidup saudara hari lepas hari dibangun di atas dasar apa? Di dasar apa? Iman. Bukan tunggu lagi ada keperluan baru beriman. Tidak. Jadi kalau saya nggak ada kebutuhan, saya nggak ada masalah, nggak perlu iman gitu maksudnya. Ya enggak lah. Betul nggak saudara? Makanya saudara, Rasul Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 17. Kalau Anda baca Roma 1 ayat 17 dikatakan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Coba bilang bertolak dari iman. Coba bilang bertolak dari. Tahu nggak kata bertolak dari itu artinya apa? Dimulai dari iman. Dimulai dari iman. Lalu di sana dikatakan lagi apa? Dilanjutkan. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara, kalau Anda mau mengalami hidup yang Tuhan sediakan buat saudara, kalau Anda mau mengalami hidup kemenangan, hidup terobosan, hidup yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara, hanya bisa Anda alami kalau Anda hidup oleh iman. Coba bilang, dimulai dari iman. Memimpin kepada iman.
Kekristenan tidak dimulai dari pelayanan. Sangat salah besar kalau Anda membawa orang Kristen masuk dalam pelayanan duluan, bukan dengan imannya sama Tuhan. Karena itu sudah tidak sesuai protokol Tuhan. Protokol Tuhan adalah dimulai dari iman. Orang ini harus percaya dulu. Ketika dia percaya sama Tuhan, starting point-nya adalah believe God, trust God, percaya sama Tuhan, baru nanti dalam transaksi hidupnya sehari-hari, dengan imannya ini dia bertumbuh, dipimpin sampai pada iman berikutnya. Dan sampai pada akhirnya kesempurnaan iman. Itu Ibrani 11 bilang begitu. Saudara paham sampai di sini? Orang Kristen tidak dimulai dari program kegiatan gereja yang bagus. Bukan. Orang Kristen, kekristenan tidak dimulai dari acara yang bagus. Tidak. Tapi dimulai dari dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dia. Ketika Anda tidak memulai kekristenan saudara di sana, ada yang salah. Kalau ada yang salah, ke depannya pasti salah. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa aku memelihara iman. Paulus memelihara iman karena apa? Karena dia tahu iman itu penting. Makanya jangan sampai hal-hal yang dunia ini yang Anda bisa dapat secara fisik ditukar dengan imanmu. Jangan seperti Esau yang menukar hak kesulungannya dengan apa? Seporsi Brennebond. Seporsi kacang merah, Brennebond. No, jangan saudara. Anda ngerti maksud saya? Saudara, Anda harus mempertahankan itu. Dan itu dimulai dari iman. Banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya hanya untuk mencari kebutuhan sesaat. Sejauh ini oke, Anda bisa nangkap saya? Makanya kenapa dalam Lukas 18 ayat 8, Tuhan berkata, waktu aku datang kedua kali, apakah aku mendapati iman? Kenapa? Karena iman yang sempurna waktu dia datang itu penting, saudara. Karena Allah adalah starting point-nya, is a beginning of faith. Iman saudara dimulai dari sana. Lalu dia yang akan menyempurnakan iman. Ibrani bilang begitu saudara. Jadi iman saudara lah yang memimpin saudara dari waktu ke waktu. Halo? Sampai di sini paham nggak? Jadi kekristenan saudara tidak ditentukan oleh karunia. Anda boleh dipakai dengan karunia, silakan. Tapi iman saudara yang itu menentukan, salah satu yang penting. Haleluya. Makanya Ibrani 11 ayat 6 berkata apa? Tapi tanpa iman katanya tidak mungkin orang berkenan kepada, nggak ada saudara orang berkenan kepada Allah. Karena orang yang berpaling kepada Allah harus percaya bahwa dia ada. Jadi iman itu kuncinya. Siapa yang mau diperkenan oleh Tuhan? Siapa yang mau ngalamin perkenanan Tuhan? Saudara, perkenanan Tuhan terdapat oleh karena Anda percaya sama Tuhan. Tadi pagi saya katakan, kalau saudara ngalamin perkenanan Tuhan, dengar ya, if you have favor of God, Anda ngalamin perkenanan Tuhan, di mata dunia tidak fair buat saudara. Saya ulang ya, kalau Anda ngalamin perkenanan Tuhan, orang dunia lihat saudara yang ngalamin perkenanan Tuhan, itu tidak dianggap tidak fair. Kenapa? Begini, sementara orang dunia dengan segala pergumulan dan segala upaya untuk mendapatkan sesuatu yang susahnya banget, Anda dapatnya begitu gampang. Because of the favor of God. Saudara, orang-orang yang ada di Gerar mau gali sumur, nggak pernah sumurnya bisa berbual-bual. Tapi herannya Ishak menggali sumur, sumurnya berbual-bual. Itu namanya ada perkenanan Tuhan. Dan bagi orang dunia bilang ini nggak fair. Makanya saudara, hidup berdasarkan dunia ini tidak ada yang adil. Keadilan Tuhan tidak sama dengan dunia ini. Hiduplah berdasarkan keadilan Tuhan. Karena keadilan dunia ini selalu bicara keadilan sosial kadang-kadang. Bahkan keadilan kapitalis. No, berdasarkan keadilan ilahi yang dari Tuhan. Kalau Anda hidup percaya, engkau akan ngalamin perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam bahasa Indonesia, Ibrani 11 ayat 1 bila kata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Pernah baca ayat itu? Saya mau tanya saudara. Kalau Anda mengharapkan sesuatu, sudah ada atau belum? Belum atau sudah? Belum, namanya Anda masih mengharap. Kalau udah ada ya namanya nggak usah diharapin lagi. Berarti belum. Tapi lebih hebat lagi bukan cuma belum, tapi nggak kelihatan.
Jadi kalau tadi saya tanya, ada nggak jalan keluar dari Tuhan? Ada, tapi udah kelihatan? Belum. Belum, kita belum lihat gitu. Dan ini belum ada dan kita belum lihat. Coba bilang, belum ada, belum lihat lagi. Coba bilang, belum ada, belum lihat lagi. Tuh piye coba, hidup dengan belum ada terus belum lihat lagi. Terus gimana caranya? You live by faith. Makanya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan yang belum ada dan belum kita lihat. Lewat iman saudara membuat yang nggak ada menjadi ada. Yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Rumah yang saya tinggali sekarang ini adalah bukti yang nggak kelihatan dari saya, iman. Anda akan meninggalkan jejak-jejak iman kalau Anda bisa melihat apa yang Anda dapatkan dari Tuhan menjadi kenyataan, itu adalah bukti dari imanmu. Why? Kenapa waktu saya kerja di bank, saya masih trainee, Anda mungkin sudah dengar seringkali, saya belum berhak untuk mendapatkan KPR yang disubsidi oleh bank karena masih trainee. Tapi ketika saya bicara sama bos saya, ada favor Tuhan yang membuat saya bisa dapat hak itu walaupun sebenarnya saya tidak berhak. Itu sebabnya kenapa tadi saya bilang, karyawan banyak yang bilang 5 tahun baru bisa. 5 tahun pun itu hanya bisa kredit mobil, bukan rumah. Kok ini bisa dikasih? Itu yang namanya favor bagi orang yang nggak ngalami Tuhan. Mereka adalah orang yang melihat bahwa itu tidak adil. Anda nangkep maksud saya? Siapa yang ngerti? Coba lambaikan tangan. Nah itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, apa yang menjadi keadaan rumah saya, bukti dari apa yang belum ada sama saya, dan saya belum lihat. That is your faith. Bisa katakan amin saudara? Nah di dalam bahasa Inggris, Ibrani 11 ayat yang pertama, dikatakan demikian. Now faith is the substance. Coba bilang substance. Substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Coba bilang substance. Bahkan di sini bilang now faith is, bukan will be atau will atau past, tidak, sekarang. Iman itu sekarang. Sekarang substansi, coba bilang substansi. Substance itu substansi. Substansi itu materi. Jadi kalau Anda mau melihat sesuatu yang ada di alam spiritual ini menjadi kenyataan, Tuhan butuh substansinya dalam hidup saudara. Untuk bikin sesuatu itu bisa terjadi. Paham gak nih? Saya mau mengajar saudara begini. Gereja ini, setiap pribadi harus berjalan berdasarkan iman. Kalau masing-masing saudara berjalan dengan iman, saya berjalan dengan iman, saudara hidup berdasarkan iman masing-masing, maka secara korporat kita sedang membangkitkan sesuatu yang dahsyat. Yesus pembuat mujizat ya. Tapi ada satu kota, satu tempat di kelahirannya dia tidak bisa bikin banyak mujizat. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Berarti nggak ada materi untuk bikin mujizat. Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidupmu? Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidup saya? Tapi Tuhan mau cari dulu materinya ada nggak? Bahan bakunya ada nggak? Anda nggak mungkin bisa bikin nasi goreng nggak ada nasinya bro. Sis, betul nggak? Anda nggak bisa bikin saudara, babi kecap nggak ada babinya, nggak ada kecapnya. Ya kan tadi makan babi kecap tuh. Hah? Mana Derek? Ya Derek. Anda nggak mungkin bisa makan babi kecap kalau nggak ada babinya, nggak ada kecapnya. Ada materinya walaupun ibu yang masak jago bikin babi kecap. But kalau nggak ada materinya nggak terjadi. Hal yang sama, God is the miracle maker. Dia adalah pembuat mujizat. Tapi dia mau lihat dulu materinya ada nggak untuk bikin mujizat. Lah kalau nggak ada ya nggak bisa. Sejauh ini oke nggak saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kenapa hidup berdasarkan iman menurut saya adalah bukan berdasarkan hidup yang dipenuhi mujizat setiap hari, enggak harus. Tapi ada mujizat, enggak ada mujizat, Anda berjalan dengan iman kok. Ada masalah, enggak ada masalah, ada tantangan, enggak ada masalah, Anda tetap percaya sama Tuhan. Itulah hidup berdasarkan iman. Hidup berdasarkan iman berarti Anda mengandalkan dan berserah penuh kepada Tuhan. Tahu enggak saudara? Hal yang paling sulit buat manusia berserah penuh, kalau di dalam hidup manusia itu masih ada cadangan. Masih ada tabungan, masih ada cadangan, masih ada temen yang nolong. Tunggu kalau ini udah gak ada, baru kita bisa belajar berserah penuh.
Betul atau enggak? Tahukah saudara yang namanya hidup berdasarkan iman juga berarti Anda taat sekalipun belum melihat. Oh, ini prinsip orang Kristen hidup harus berdasarkan iman. Tanpa ini saudara Anda nggak ngerti apa yang namanya kekristenan. Saya mau masuk satu hal lebih jauh. Tahukah saudara, memberi pun butuh iman. Saudara jangan bilang saya ada duit kok. Boleh Anda bisa duit. Tapi Anda tahu nggak saudara, kalau Anda memberi boleh ada duit, tapi kalau Anda memberinya dengan iman itu berbeda. Kenapa? Tuhan mencium bau persembahanmu, korban persembahanmu. Bukan dari besar kecilnya, tapi dari iman. Makanya Tuhan bilang, Habel telah mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Karena iman, Habel telah mempersembahkan persembahan yang lebih baik dari Kain. Kenapa Tuhan menerima persembahan Habel? Karena imannya. Ibrani 11 ayat 4, Anda bisa baca ayat itu saudara. Karena iman, Habel mempersembahkan persembahan yang lebih baik daripada Kain. Jadi oleh karena itu saudara, kenapa Ishak menabur di masa kekeringan? Kenapa janda yang disarfat, sementara dia mau makan kue, dia mau mati, nggak ada apa-apa saudara. Tapi dia di tengah kekeringan dia memberi dengan imannya. Itu sebabnya sikap hati saudara, sikap hati saya sangat penting. Sampai sini paham nggak? Coba yang ngerti lambaikan tangan saudara. Itu sebabnya kenapa saya mau mengajak saudara gini, hiduplah berdasarkan iman. Berdasarkan iman itu bukan waktu susah, enggak. Waktu pun Anda, waktu dalam diberkati juga harus selalu belajar berjalan berdasarkan iman. Hidup berdasarkan iman. Kekristenan ukurannya adalah hidup berdasarkan iman. Katakan amin. So far so good? Sejauh ini jelas saudara? Nah, ada 3 hal hidup berdasarkan iman memperlihatkan apa sebenarnya. Are you ready? Anda siap? Yang siap boleh katakan amin. Hidup berdasarkan iman sebenarnya memperlihatkan 3 hal. Yang pertama, cara hidup saudara setiap hari. Bagaimana Anda menjalani hidup tiap hari memperlihatkan apakah Anda hidup berdasarkan iman atau enggak. Dan di situ saya sebut Anda belajar percaya, nanti kita akan jelaskan. Yang kedua, bahwa hidup berdasarkan iman memperlihatkan kebergantungan saudara atau ketergantungan saudara kepada mana nih? Kepada Tuhan atau kepada yang lain? Saya stop sebentar. Hari pertama sampai hari kelima, saya sudah pernah sampaikan di sini. Hari pertama sampai hari kelima Tuhan menjadikan semua yang diperlukan oleh Adam nanti waktu hidup. Ya, ikan, binatang, semua diperlukan oleh Adam waktu dia hidup. Adam kan belum ada sampai hari kelima. Tapi di hari ke-6, Tuhan menciptakan Adam, dan Tuhan sedang memberitahu kepada Adam, kamu eksis karena saya. Bukan karena 5 hari ini. 5 hari yang disediakan buat Adam namanya resources. Coba bilang resources, sumber daya. Anda dan saya hidup bukan karena sumber daya. Ingat itu baik-baik. Nangkep ini konsep benar dari Alkitab. Coba yang ngerti, coba katakan amin. Jadi Anda hidup bukan karena sumber daya, karena sumber daya ada duluan untuk mensupport jalannya hidup saudara. Tapi hidupmu bisa eksis karena Tuhan. Jadi yang menjadi sumber dari hidup saudara bukan sumber daya, tapi Tuhan. Jadi kalau Anda bilang, saya nggak bisa hidup, nggak ada duit, Anda salah besar. Anda nggak bisa hidup karena nggak ada Tuhan. Ikan akan mati kalau Anda taruh di darat. Karena sumber buat ikan itu air. Sumber hidupnya itu air, benar nggak? Kambing hidupnya adanya harus di kebun. Tapi kalau Anda taruh dia di air, mati, betul nggak? Why? Karena sumber dia adalah di kebun itu. Hal yang sama hidup saudara dan hidup saya. Sumbernya itu Tuhan, bukan sumber daya. Sampai sini paham? Jadi kebergantungan saudara bukan pada sumber daya, kebergantungan saudara kepada Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dia sumbernya.
Dan yang ketiga, hidup berdasarkan iman sebenarnya memperlihatkan fokus saudara kemana. Ke Tuhan atau ke yang lain? Saya akan jelaskan satu persatu di sini. Siap? Ready? Coba bilang cara hidup saya. Sebelah saudara cara hidup kamu. Jadi hidup yang namanya berdasarkan iman adalah cara hidup saudara seperti apa? Cara hidup yang selalu belajar percaya. Percaya itu lewat proses belajar saudara. Nggak instan. Tapi proses belajar sampai saya bisa sampai ada hari ini karena proses belajar. Belajar apa? Belajar percaya. Yohanes 11 ayat 15. Tuhan berkata bahwa waktu Lazarus mati, sebelum Lazarus mati Yesus pernah bilang begini. Penyakit ini tidak membawa kematian, betul? Tapi akan anak Allah akan dimuliakan. Berarti Lazarus nggak mati dong. Tapi setelah mati karena dia berlambatan datang, Tuhan ngomong begini, bersyukur aku tidak hadir waktu itu, supaya kamu belajar percaya. Coba bilang belajar percaya. Tujuannya apa? Kan Tuhan sudah ngomong, Lazarus gak bakal mati. Sekarang kenyataannya Lazarus mati. Dan Tuhan sengaja gak datang, supaya kamu belajar percaya kepada perkataan Tuhan. Sekalipun realitasnya dia mati. Apa yang kelihatan? Mati. Tuhan lagi mau berkata, belajar berdasarkan apa yang aku katakan. Oh come on. Bukan berdasarkan apa yang kau lagi alami. Bukan apa yang kamu lihat, udah mati, deadlock. Nggak mungkin ada jalan keluar. Tapi Tuhan bilang belajar percaya apa yang aku sudah ngomong. Pernah rasa takut? Siapa yang pernah punya rasa takut? Angkat tangan. Oke, coba saya mau lihat yang punya pernah rasa takut. Berarti Anda jujur. COVID 3 tahun membuktikan kalau Anda pernah takut. Benar nggak? Tapi Daud berkata di saat aku takut, aku ini percaya sama Tuhan. Jangan biarkan rasa takutmu yang menguasaimu. Itu berarti Anda tidak belajar percaya. Di tengah rasa takutmu Anda harus belajar percaya. Pernah ada mau nunggu nggak datang-datang janji Tuhan? Abraham nunggu janji Tuhan lama banget, nggak datang-datang. Tapi Abraham tetap belajar percaya. Istrinya yang nggak percaya kan gitu ya? Saudara tahu nggak? Ketika Ayub ngalamin penderitaan, dia belajar tetap percaya. Saudara, anak somate, ternak semua habis, terus gatal-gatal dari kepala sampai kaki, suruh tetap belajar percaya, emang gampang. Tapi Ayub belajar percaya di tengah situasi impossible. Itu namanya Anda berjalan berdasarkan menabur di masa sulit. Nah ini, gampang emang? Saudara, nabur di dalam duit banyak mah gampang ya. Tapi duit lagi susah nabur, itu butuh iman tahu. Anda nabur tanpa ada mikir ya, duit saya ada, saya lebih, saya kasih. Anda nggak perlu iman itu, orang kaya juga bisa begitu mah. Tapi kalau Anda dalam keadaan pas, Anda harus menabur. Wah itu butuh iman Bapak Ibu. Janda di Sarfat yang bentar lagi mati. Elia datang bilang berikan itu dulu kepadaku. Nggak gampang buat dia. Dia belajar percaya. Karena dia belajar percaya apa yang terjadi? Multiplikasi terjadi. Ishak di Gerar, di masa kekeringan saudara. Dia nabur loh. Itu kenapa? Belajar percaya. Anda paham maksud saya? Tahukah saudara? Kalau belajar percaya dalam penderitaan kesulitan lebih gampang dikhotbahkan daripada belajar percaya dalam memberi. So far so good sejauh ini? Ada nggak Anda dalam situasi yang sudah mustahil? Udah nggak mungkin deh. Nasi jadi bubur. Udah Pak, udah terlambat sudah. Itu lagu siapa sih dulu tuh?
Sunburst. Udah terlambat. Nasi sudah jadi bubur. Anda nggak pernah tahu kalau Tuhan bisa mengubah bubur jadi nasi? Bahkan dia bukan cuma bisa bikin nasi, dia mau tanya mau nasi Hainam, nasi goreng, nasi apa lu. Dia bisa lu. Dia masternya. Haleluya. Nasi campur bisa. Nasi kuning, nasi uduk bisa dia. Apakah ada jalan keluar? Di tengah laut Kolsom, di belakang musuh menyerang? Waktu Musa memimpin? Mustahil. Tapi belajar percaya. Saudara lagi kefefet, belajar percaya. Itu namanya Anda cara hidup saudara tiap hari seperti itu. Tahukah saudara ketika terjadi kelaparan yang luar biasa, Elisa bilang, besok harga-harga turun. Oh, enak aja. Saudara, ada ajudan, kan minggu lalu saya udah ngomong toh. Ada ajudan pegang data statistik, pegang info. Terus ada pendeta ngomong gak punya data, gak punya info, ngomong besok harga-harga turun. Nah, Anda akan bilang begini, yang begini nih pendeta gua gak demen. Gua gak demen deh pendeta-pendeta begini ekstrim gitu. Nggak ada dasarnya, nggak ada datanya, nggak ada infonya, ngomong sembrono. Saudara, Elisa waktu ngomong dia dasarnya iman. Dia tahu sesuatu terjadi. Iman nggak bisa pakai kalkulator. Kalau Anda tetap pakai kalkulator, Anda berjalan pakai otakmu. Halo? Saudara tahu menghadapi masa depan gak gampang? Bingung ya? Ruth belajar percaya masa depannya, mempercayakan masa depannya dengan Tuhannya Naomi. Dia orang Moab, tapi dia belajar mempercayakan masa depannya, belajar percaya. Itu ya Ruth akhirnya ketemu Boaz. Yakub bekerja sama Laban 2 kali 7 tahun. Gampang apa kerja sama Laban? Ini orang lihai. Tahu lihai nggak lihai? Lihai menuju likiat. Tahu ya, ini si Laban ini saudara. 2 kali 7 tahun. Saudara dengar, karena dia berjalan berdasarkan iman bersama Tuhan, hebatnya Tuhan bisa ajarkan Yakub untuk punya domba bintik-bintik yang hebat, yang strong. Hanya Tuhan kasih tahu. Nanti kalau dia lagi mau kawin, ini kambing domba, di depan ada dahan, kamu harus potong, untuk kelihatan nanti anaknya belang-belang. Mana ada dasar kayak gitu? Sampai kapanpun you gak bakal dapat, tapi sorga bisa bikin seperti itu. Karena God is God of everything. Tuhan yang mempunyai Allah segala sesuatu. Makanya Tuhan mengajarkan kita seperti seorang petani yang kita belum lihat hasilnya. Nabur terus petani. Betul gak? Petani nggak nunggu ada hasil baru nabur. Terbalik-balik. Yang kedua, ketergantungan dengan Tuhan. Anda tidak mengandalkan pengertianmu sendiri, pengertian, kehebatanmu, kekuatanmu, temanmu. Tidak. Anda bergantung penuh sama Tuhan. Kalau Anda baca dalam 2 Tawari 20. Catat ya, 2 Tawari 20. Oh ada di situ slide-nya. Ayat 3 sampai 4 dan ayat 12. Catat. Saya nggak keluarkan ayatnya, saya cuma ceritain aja ceritanya. Ketika Raja Yosafat mengalami serangan dari 3 musuh sekaligus, dia punya rasa takut. Tapi dengan rasa takutnya, dia menyerukan puasa raya. Seluruh orang Yehuda disuruh puasa, keluarga-keluarga puasa. Itu sebabnya gereja ini sedang menyuarakan puasa raya 10 hari. Mulai malam ini terus 10 hari. Saudara jangan berpikir ini puasa lagi bikin gua susah. No. Tapi lewat puasa raya, Anda sedang diajarkan untuk bisa masuk dalam dimensi Tuhan. Doa, ngerti saudara? Dan ketika dia meminta puasa raya, dia datang sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan. Dan dia menjerit begini, Tuhan engkau tahu kami tidak punya kekuatan. Kami tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Dia bergantung penuh. Masih ingat Pastor Arif kemarin khotbah? Yang dia bilang gak ada susu, gak ada apa itu? Dan dia harus berdoa sampai tutup mulutnya nangis dengan bantal. Masih ingat gak? Coba yang ingat yang hadir coba lambaikan tangan.
pertolongan Tuhan pada waktunya. Kebergantungan saudara pada Tuhan memperlihatkan apakah Anda berjalan dengan iman atau tidak. Yeremia 17 ayat 5, 8 sampai 8 ayat itu jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Keadaan baik datang tapi dia tidak alami. Saya beritahu saudara, God is good, betul? Kebaikan Tuhan ada nggak sekarang? Ada? Ada, tapi ada orang yang nggak ngalami. Kenapa? Karena Anda fight dengan caramu sendiri. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapan pada Tuhan. Dia tidak akan mengalami datangnya kekeringan. Kering boleh datang, tapi dia tidak alami. Why? Karena pengharapan dia ada pada Tuhan. Kebergantunganmu sama siapa? Dalam 2 Tawari 25, Anda catat. 2 Tawari 25, saya nggak tahu ada nggak di slide. 2 Tawari 25 ayat 6 sampai 11. Baca ya kisah itu. Raja Amazia, 2 Tawari 25 ayat 6 sampai 11. Raja Amazia lagi mau perang. Lihat sini, dia mau perang. Dia kumpulin semua anak-anak muda. Cukup banyak pasukan yang siap perang, anak-anak muda. Tapi dia nggak merasa yakin dia bisa menang. Ini loh saudara. Seringkali kita tidak yakin dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang sudah ada pada kita. Lalu dia menyewa tentara Israel. Dia bayar 100 talenta perak. Raja ini, waktu dia kumpulin anak muda, dia lihat ini bisa kalau mau perang. Tapi gak merasa yakin dengan yang ada. Sewa tentara, bayar 100 talenta perak. Tentara Israel. Lalu seorang nabi bilang sama dia, "Hei, tahu gak kamu bahwa tentara Israel yang kamu sewa itu, Allah tidak beserta dengan dia. Jangan kamu libatkan." Amazia hitung kalkulator dong. Terus yang cepek gimana nih? Tahu nggak? Yang 100 talenta perak gue udah bayar. Kayaknya anak-anak pengusaha pasti ngerti apa yang saya maksud. Gue udah bayar, gimana baliknya? Tahu nggak jawaban Tuhan apa? Allah sanggup menggantikannya itu. Dan Allah bilang, Allah sanggup membuat kamu menang atau menggelincirkan kamu. Kalau dia gelincirkan, kamu tetap join sama orang ini, kamu akan tergelincir. Tapi kalau Anda bebaskan, aku beri kamu kemenangan. 100 talenta, ku ganti. Gampang itu. Langit dan bumi Tuhan yang ciptakan. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Rugimu Tuhan bisa tanggung, alau engkau berjalan di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan betul saudara, kemudian dia pisahkan tentara, walaupun tentara itu marah, tetap dia nggak mau ceritanya. Lalu dia berjalan dengan tentara yang ada dan dia punya keberanian. Kata keberanian saya cari bahasa aslinya, itu bicara tentang jazak, artinya berpegang teguh. Jadi kemudian Raja Amazia belajar berpegang teguh dengan apa yang ada, artinya belajar percaya sama Tuhan. Anda harus belajar percaya apa yang ada pada saudara. Terkadang kita gampang bilang percaya sama Tuhan. Saya mesti pelan-pelan di sini. Di situ ada tulisan time out. Tapi saya pernah tahu kalau sepak bola ada perpanjangan waktu. Saya terusin ya. Terkadang kita ini mudah bilang percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena kita masih punya cadangan. Kita masih punya teman. Jadi kita cari teman-teman kita yang bisa tolong kita. Kita masih punya cadangan. Tapi mulut kita bilang kita percaya. Sebenarnya percaya apa enggak itu? Bagaimana kalau Anda nggak punya cadangan? Bagaimana kalau Anda nggak punya teman? Masih percaya nggak? Makanya kadang-kadang Tuhan harus nutup jalan saudara dan nutup jalan saya. Sampai nggak ada lagi harapan. Sampai semua blok, nggak tahu lagi. Supaya matamu melihat ke atas.
ketika Yusuf dibuang ke sumur, dia udah gak bisa lihat kiri kanan, matanya hanya bisa lihat ke atas. Terkadang Tuhan harus tutup jalanmu, supaya matamu melihat ke Tuhan. Selama engkau merasa masih ada orang-orang yang bisa menopang saudara, Anda bisa lari ke mereka, bukan ke Tuhan. Lari ke sumber daya, bukan ke sumbernya. Makanya Tuhan seringkali mengajarkan bangsa Israel, kalau mau melihat mujizat, ikutin jalan yang Tuhan sudah tentukan kepada Musa. Kepepet, depan laut kosong, belakang musuh. Nah, lu baru lihat mujizat Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mau lihat mujizat Tuhan, bilang sebelah saudara, tunggu ke faith dulu. Kadang-kadang sudah sampai ke faith, udah gak tahu lagi apa yang mesti perbuat. Then God show up. Tuhan muncul. Yang ketiga, fokus kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, biarlah marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Mata saudara harus tertuju pada Tuhan. Saudara tahu kenapa orang gelisah, takut, cemas, stres, gak bisa tidur, terus makin lama makin lemah, makin loyo. Saudara mau tahu kenapa? Karena fokusnya ke masalah. Fokusnya ke tantangan, ke problem. Orang kalau ngadepnya masalah, tantangan, problem, dia takut, dia cemas, dia khawatir, dia gelisah, gak bisa tidur. Ngerti gak? Banyak orang kan gitu, gak bisa tidur di rumah, tidur di gereja. Oke. Itu intermezzo lah ya. Oke. Jadi saudara, gelisah, takut, khawatir, cemas gitu loh. Terus lemes. Gak tahu lagi, putus asa. Karena Anda lihat masalah tantangan. Tapi beda ketika fokus sama Tuhan. Anda akan melihat ucapan syukur, Anda lihat kebesaran Tuhan, Anda lihat janji Tuhan, Anda lihat kuasa Tuhan, Anda lihat kehebatan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itu yang membuat Anda punya harapan. Itu yang membuat Anda push ke depan. Fokusmu harus ke Tuhan. Pernah tahu saudara ada ayat yang bilang, oleh karena iman, kita mengerti alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Pernah baca? Ibrani 11 ayat yang ketiga. Coba bilang, mengerti karena iman. Mengerti karena iman tidak sama dengan mengerti melalui proses berpikir biasa. Dan kesimpulan atas data. Gak sama bro. Saya ulangi ya, mengerti karena iman sama Tuhan. Dengan mengerti melalui proses berpikir pada umumnya. Berdasarkan data analisa, tidak akan pernah sama. Kenapa? Karena berdasarkan data analisa proses berpikir biasa, Anda berpikir natural. Dan Anda akan mendapat jawaban natural. Tapi ketika Anda mengerti berdasarkan iman, maka imanmu yang membuat Tuhan bekerja. Waktu Tuhan bilang, kasih makan 5.000 orang. Modalnya berapa? 5 roti. Murid-murid bilang apa? Uang 300 dinar. Enggak cukup kasih makan orang banyak gini. Itu cara proses berpikir kalkulasi. Kalkulator. Lalu murid bilang, kasih aja ke desa-desa cari penginapan, cari makan sendiri. Tuhan bilang, enggak, kamu yang kasih makan. Tuhan lagi mau menunjukkan sumber jawabannya. Dia. Saya lagi mau mengajarkan saudara di sini secara korporat. Sumber jawaban buat saudara pribadi, keluarga, dan gereja ini adalah iman saudara kepada Tuhan. Hari Selasa kemarin. Biasa doa sama full time. Saudara kalau doa sama full time saya suka banyak dapat sesuatu. Bukan berarti kalau doa sendiri gak dapat. Tapi secara korporat Tuhan banyak bicara lewat doa-doa bersama-sama dengan full time. Apalagi kalau ada pendoa. Serius. A lot of things Tuhan singkapkan kepada saya for the corporate.
Kemarin kita doa di bawah di lantai 4, kalau Anda yang coba mau lihat lantai 4, lounge udah jadi kecil sekarang. Jadi kecil ya. Ada yang lihat anak sekolah minggu di sana? Ruangannya jadi kecil. Saya duduk di situ. Padahal ruangan itu, tiap minggu kan saya lihat. Tiap hari bahkan. Kadang-kadang saya lewat situ. Gak ada apa-apa biasanya. Tapi kemarin hari Selasa, saya lagi duduk. Maka saya gak angkat doa sama sekali. Kalau Anda tahu yang mereka kemarin full time pendoa, saya gak angkat doa sama sekali. Saya menikmati doa para pendoa yang membangkitkan iman saya. Saya diam, lalu tiba-tiba Tuhan bilang begini, ruangan ini kamu pikir baik-baik, ini ruangan apa dulunya? Segede gini, kaget saya. Itulah ruangan pertama gereja ini dimulai 40 orang. Pakai ruangan itu, yang sewanya hanya hari Minggu. Yang ruangan di belakang di depan panggung nggak pakai LED, ini mah udah kekerenan zaman itu. Pakainya styrofoam. Tahu styrofoam? Dibikin di gambar-gambar burung lah apalah terus dicat. Itu aja kita udah bilang keren. Hari itu dibilang keren. Nggak ada yang namanya begini LED, yang ada overhead. Yang pakai plastik itu. Yang menjalani plastik itu namanya astrod. Asisten sorot, tahu? Astrod, asisten sorot. Waktu saya duduk, Tuhan bilang, kamu ingat itu? Iya Tuhan. Sekarang kamu punya lantai 5. Sekarang kamu punya lantai 4. Sekarang kamu punya mezanin. Kamu pikir kamu bisa bikin itu? Dengan jemaatmu? Siapa yang bisa bikin itu? Keluarlah perkataan firman di hati saya. Jangan kau katakan tanganku lah yang membuat aku kaya. Hendaklah engkau ingat akan Tuhan Allahmu. Remember me, kata Tuhan. Kamu bisa ada di bawah sampai hari ini. Karena aku yang memberi kekuatan untuk engkau memperoleh kekayaan. Di situ saya diam. Saya sedang ada dalam pergumulan. Saya diam. Untuk gereja ini. Saya diam. Muncullah pendoa-pendoa yang terus berdoa. Salah satu ayat yang tadi saya kutip 5 roti 2 ikan. Padahal saya sudah dengar itu lama. Tapi ayat itu jadi hidup kemarin. Tuhan katakan, it's not you, it's me. Terkadang kita suka lupa. Tuhan mau membawa saya untuk mengingatkan kembali. Hei, jangan lupa. Jangan kamu pikir kau bisa. I am the God yang menyediakan kamu. Saya diam tuh. Makanya saya gak berani angkat doa. Saya diam. Saya hanya merenungkan kebaikan Tuhan. Believe God. Itu sebabnya saya khotbah ini. Buat supaya saudara bangkit dalam iman bersama-sama. Saya mau cerita tentang Abraham dan Ishak yang saya dapat pada waktu saya doa kemarin hari Selasa. Kejadian 22 ayat 5 sampai 14. Saya nggak perlu baca, Anda catat baik-baik. Kejadian 22 5 14. Masih bisa bersama saya? Beberapa menit masih oke? Tuhan bilang sama Abraham, "Bram, persembahkan anakmu Ishak." Dia bawa Ishak ke Bukit Moria. Perjalanan 3 hari. Waktu bawa Ishak, lihat sini saudara ya, lihat di dramanya, saya bikin dramanya ya. Ishak bawa anaknya, jalan 3 hari, gak masalah buat Abraham. Wong anaknya masih di samping dia. Begitu dia sampai, dia mau kasih persembahan, anak ini. Dia bilang sama bujang, kau tinggal di sini, baca di Kejadian 22. Kami, saya dengan anak ini, akan worship. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya selalu bilangnya worship. Dalam bahasa Indonesia bilangnya sembayang. Dia bilang, kami berdua akan worship. Dan setelah itu kami balik. Kata kami balik membuktikan, menunjukkan bahwa Abraham tahu bahwa anaknya gak bakal mati. Dia gak tahu gimana caranya. Tapi dia percaya. Baca itu ya Kejadian 22 ya. Jangan pikir itu gak penting-penting banget. Karena waktu dia bilang, kamu tinggal di sini, kami akan menyembah Tuhan dan kami akan balik lagi. Dua-duanya balik. Full, gak bakal mati. Terus dibawalah anak ini.
nanyalah si Ishak, "Pa, domba persembahannya di mana? Mana dombanya?" Coba bilang, "Mana Pak, mana?" Coba bilang gitu. Nggak denger saya, coba bilang, "Mana?" Oke, sekarang saya tambahin, "Mana duitnya, mana?" Coba bilang gitu. "Mana jawabannya, mana?" Coba bilang gitu. Kita suka bilang begitu nggak? Coba bilang, "Mana jawabannya? Mana dombanya?" Pertanyaan saya, Tuhan sudah sediakan domba belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Saya mau pastikan saudara ngerti nih. Sudah atau belum? Sudah, tapi Abraham tidak lihat. Ingat gak tadi bilang, yang tidak kelihatan itu? Belum ada dan belum kelihatan, betul? Ada. Tapi dia gak lihat. Dan Tuhan sengaja tidak memperlihatkan itu. Jalan keluar buat saudara udah ada? Coba bilang sebelah, jangan nanya mana, coba bilang gitu. Jangan nanya di mana, mana tuh jawaban, jangan. Udah ada belum? Belum lihat. Belum lihat. Belum lihat. Tapi Ishak udah ditanya gitu, dijawab begitu sama bapaknya, udah dia diem. Lalu, udah mulai ketegangan terakhir datang buat Abraham. Anak diikat. Anak udah gak bisa ngomong, diikat, pasrah aja. Gak tahu bapak gua mau ngapain nih. Ingat, Abraham ambil pisau. Dia tidak main drama. Tusuk enggak, iya, haleluya. Maju mundur, enggak. Dia gak main drama. Dia ambil pisau. Hatinya penuh, full. Dia mau tusuk anaknya dengan sepenuh hati. Saat dia mau tusuk, malaikat bersuruh, "Stop! Sekarang aku tahu engkau takut akan Tuhan." Begitu dia stop, tiba-tiba dia lihat ada domba yang tanduknya ternyangkut. Tuhan baru buka tirainya untuk kasih lihat. Ini jawaban buat kamu. Kadang-kadang Tuhan harus pepet kamu sampai kamu udah gak lihat lagi jalan keluar. Dan Tuhan buka tirainya. Baru Anda bilang, "Now I see the answer." Come on. Baru saya bisa lihat jawabannya. Saya challenge saudara hari ini. Di keluarga, di pribadi, di gereja. Challenge Anda. Live by faith. Kalau Anda baca di ayat 13 dalam Kejadian 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat. Dia baru lihat dan dia baru menoleh. Ada seekor domba jantan di belakangnya. Tuhan sudah ready, udah siapkan. Disembunyikan buat Abraham. Allah lagi mau lihat kamu serius gak? Begitu kamu serius betul mengandalkan Tuhan, percaya penuh, boom. Tuhan sudah buka. Tuhan kasih tahu, this is penggantinya Ishak. Pagi hari ini, siapa yang Anda andalkan? Saya mau challenge, saya mau bangkitkan iman saudara. Bersama-sama secara korporat. You live by faith. Imanmu lah yang membuat transaksi surga terjadi di atas muka bumi. Gak ada yang kebetulan. Kalau Tuhan mengingatkan saya ruangan di bawah tadi, hari Selasa. Itu yang membuat saya hanya bisa berdiam. I know my God is still my God. Tuhanku adalah tetap Tuhanku. Kesimpulan terakhir, hidup berdasarkan iman berarti Anda tetap percaya di tengah rasa takut, gelisah, cemas dalam menghadapi situasi hidup ini. Anda tetap percaya. Hidup berdasarkan iman berarti Anda terus bergerak maju, taat walaupun mustahil. Tahukah saudara, Tuhan tidak menuntut Anda untuk mengerti, tapi Tuhan menuntut Anda untuk tetap percaya sekalipun tidak mengerti. Ada banyak hal dalam hidup ini kita tidak mengerti, tidak tahu. Dan kita tidak perlu tahu kadang-kadang. Kita hanya percaya, taat, berjalan terus. Dan yang ketiga, kita berpegang pada kebenaran dan janji Tuhan, bukan pada fakta. Pegang terus firman Tuhan. Dan belajar berserah penuh sama Tuhan. Jangan andalkan manusia.
Pagi hari ini, saya kepingin saudara bukan cuma live by faith sekedar di sini. Ayo praktekkan dalam hidupmu pribadi, lepas pribadi. Di keluarga, di pekerjaan. Apalagi di dalam gereja. Saya punya iman, saudara punya iman, masing-masing berjalan dengan iman, kita gabung jadi satu. Ini menjadi iman yang dahsyat. Ini yang menggetarkan surga. Kita harus percaya. Jadi sekarang jangan lagi nanya, mana gitu ya. Di mana? Bilang sebelah saudara, udah ada bro, coba bilang gitu. Coba bilang, udah ada jalan keluar. Coba bilang lagi sebelah saudara, sudah ada. Coba bilang gini, cuman belum lihat. Coba bilang gitu. Sudah ada? Cuman belum lihat. I want to awakening you, untuk membangkitkan, menyadarkan saudara. Live by faith, not by sight. Ketika Anda belajar berjalan dengan iman, ini harus off. Iman gak pakai tapi. Taat gak pakai tapi. Tahu? Iya tapi itu yang membunuh. Iman berjalan penuh. Tantangan buat setiap kita. Kalau saya cerita latar ke belakang hidup saya, rumah saya yang sekarang saya tinggalin, itu semua adalah bukti dari iman. Yang saya nggak lihat, saya nggak tahu. Anak-anak saya sekolah ke luar negeri, tiga-tiganya sampai hari ini itu adalah bukti. Nggak tahu dari mana. I don't know. Orang berpikir, saya ini duitnya banyak. Ya, banyak orang berpikir saya ini duitnya banyak. Sayanya sih nggak banyak duitnya. Bos saya yang banyak duitnya. Begitu dilihat kosong dia isi gitu. Begitu lihat kosong dia isi gitu. Yang kaya siapa? Bos gue. Saya suka ada seorang hamba Tuhan bilang begini. I always spend my money from the pocket of Jehovah. Not from my pocket. I always spend my money from the pocket of Jehovah. Not from my pocket. Karena pocket saya kalau diangkat tinggal kain doang. Artinya aku selalu menggunakan uang dari kantongnya Jehovah. Bukan kantongku. Kalau kantongku diangkat gak ada apa-apa. Kantong Jehovah gak pernah kosong. Pagi hari ini, yuk kita belajar live by faith, not by sight. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, hari ini aku berdoa. Segala sesuatu yang Kau sudah singkapkan buat kami, to live by faith, not by sight. Hidup berdasarkan iman. Kalau Anda bersama dengan keluarga, suami, istri, anak, boleh berpegangan tangan. Saya berdoa supaya keluarga saudara live by faith. Kalau Anda punya tantangan di keluargamu, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah anak, masalah orang tua, masalah mertua, masalah menantu, apa saja, masalah pekerjaan, usaha, berpegangan tangan. Saya mau hari ini satu keluarga bersama-sama sepakat to live by faith. Suami atau istri harus belajar percaya, belajar hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini. Suami, istri, anak, keluarga. Kami berpegangan tangan. Kami mau Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar percaya kepadamu. Cara hidup kami tiap hari adalah mengandalkan Tuhan. Berserah penuh pada Tuhan, fokus hanya kepadamu. To live by faith. Kami belum lihat jawabannya. Engkau memimpin kami setiap kali satu langkah demi satu langkah. One step at a time. Memberkati umat. Membuat setiap kami sadar. You are the God. Allah yang menyediakan. Itu sebabnya Tuhan ketika Abraham mempersembahkan korban yang disediakan. Di situ engkau berkata, Jehovah Jireh.
Allah yang menyediakan. Aku percaya hari ini Allah menyediakan masa depanku. Allah menyediakan keluargaku, Allah menyediakan pekerjaanku, Allah menyediakan bisnisku. Allah menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di gereja ini. To live by faith. Tuhan, aku berdoa biar jemaatmu bangkit imannya. Inilah tempat di mana kami bertransaksi dengan surga. Tuhan, mari Tuhan, let the faith arise. Timbul hari ini oleh karena kebenaran firman. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu turun atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas hidup pribadi, atas segala kebutuhan yang akan ada di depan. Kami tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kami masing Anda di jemaat di tempat ini masing-masing. Tapi aku percaya, seperti Engkau sudah menyediakan domba buat Abraham, Engkau sudah menyediakan segala keperluan umat-Mu yang belum kelihatan, yang belum ada, dan mereka berjalan dalam iman, dan mereka lihat Allah setia menyediakan. Jehovah Jireh. Terima kasih Tuhan buat semua berkat. Mari Bapak Ibu angkat kedua belah tanganmu untuk terima berkat dari Dia. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin.